Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan kepada kita semua kesehatan lahir dan batin serta rezeki yang selalu tercurah kepada kita semua. Khususnya pada hari ini kita bisa berjumpa kembali di Hindrasu Channel untuk belajar menjadi eksportir. Salam dan sholawat kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau. Semoga kita bisa menjadi umat beliau yang bisa mengikuti suri tauladan hingga akhir zaman nanti. Insya Allah. Rekan-rekan pejuang ekspor, apa kabar? Alhamdulillah, tetap semangat semua dan aktif. Saya sangat apresiasi kepada subscriber ataupun viewer yang aktif mengikuti channel ini dan juga aktif juga mengikuti live streaming. Mohon maaf, kadang-kadang jadwal live streaming sangat berbenturan sehingga tidak stabil. Tapi insya Allah saya akan coba untuk tetap membuat live streaming yang bersih tentang sedikit paparan dan khususnya tanya jawab secara langsung. Nah, hari ini saya akan share terkait dengan permintaan subscriber kelanjutan dari membuat invoice packing list ya. Kemarin sudah kita sampaikan untuk membuat performa invoice. Hari ini akan coba saya sampaikan tentang bagaimana membuat invoice di khususnya untuk ekspor. Jadi teman-teman, invoice dan packing list ini hampir sama, khususnya invoice itu isinya sama persis seperti yang ada di performa invoice yang Anda tawarkan. Ya. Namun ada sedikit perbedaan karena commercial invoice ini secara pembukuan ataupun akuntansi ini diakui. Artinya invoice itu keluar karena barang memang sudah keluar. Ya. Nah, ini akan saya share terkait dengan pembuatan commercial invoice. Jadi nanti kalau customer minta tolong dibuatkan commercial invoice, nanti letterhead-nya Anda cantumkan commercial invoice. Kalau cukup invoice juga nggak apa-apa. Tapi memang commercial invoice dan invoice itu sama, ya. Jadi nggak ada istilah atau perbedaan yang menyolok. Namun kalau saya bilang final invoice itu tidak ada di dalam aturannya, cuma ini ada invoice terakhir gitu, untuk tagihan. Ya. Jadi nanti jangan Anda tulis di letterhead atau titelnya final invoice, ya. Cukup commercial invoice. Nah, ini akan saya share terkait dengan commercial invoice yang pernah saya buat. Nah ini, ya. Jadi Anda perhatikan saya membuat invoice ini menggunakan Excel, ya. Jangan lupa tetap buat yang namanya logo Anda, wajib, ya. Terus kemudian kasih judul, ya. Boleh Anda tempat-tempatnya terserah. Terus alamat perusahaan Anda, ya. Kasih. Terus nomor invoice, ya. Jadi ada beberapa pertanyaan, Pak, nomor invoice itu dari mana? Nomor invoice itu adalah dari penerbit sendiri atau Anda sendiri, perusahaan Anda sendiri. Ada beberapa yang memberikan kode-kode tertentu, ada yang tidak, terserah. Bisa nomor invoice itu pertama nomor, terus kemudian kode perusahaan, kemudian kode bulan dan tahun. Ya, ada juga cuma berupa angka-angka saja. Itu merupakan satu aturan yang setiap issuer invoice itu yang mereka punyai, ya. Jadi bebas. Jadi nomor invoice ini itu memang dari penerbit atau dari eksportir, ya. Kemudian yang membedakan dengan proforma invoice yang lalu itu tidak ada nama kapal, ya. Kemarin kita sampaikan di dalam proforma invoice itu ship by atau dikirim oleh itu masih TBA, to be advised. Nah, karena ini sudah final, barang sudah dikirim, maka kita sampaikan nama kapalnya. Kadang nama kapal ini kalau kita mengetahui connecting vessel-nya, ini bisa ditulis juga. Misalkan di sini
IM 0105. Artinya ini nama kapal selanjutnya di Singapura transit. Jadi kalau yang pertama itu memang feedernya biasanya dari Surabaya atau Semarang atau Jakarta itu masuk ke Singapura dulu ataupun ke Tanjung Pelepas ya, terminal Tanjung Pelepas. Nah, di situ nanti hampir semua kapal feeder itu kita transit ya, pindah kapal ke mother vessel atau kapal yang besar. Nah, itu disebut connecting ya, connecting. Nah, ini bisa disampaikan juga namanya. Namun karena kadang-kadang itu tidak stabil connectingnya, jadi awal mungkin forwarder kasih feedernya ini nama kapal Meratus, connectingnya YM berapa gitu ya, tapi kadang-kadang berubah. Nah, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, ini biasanya kami connecting vessel itu kami kosongi. Ya. Nah, di sini ya. Kemudian tanggal, ya. Tanggal ini umumnya itu adalah tanggal invoice itu adalah mendahului, ya. Tanggal ini mendahului tanggal kapal. Nah, ya. Ini ada perbedaan ya. Nah, jangan sampai tanggal kapal itu lebih cepat daripada tanggal invoice ya. Karena invoice itu dokumen awal, jadi tetap tanggal invoice itu mendahului tanggal pengiriman barang. Di sini contohnya tertulis tanggal 13, kapalnya shipment-nya tanggal 21. Nah, di sini ya, ini diperhatikan ya. Ini mendahului. Ada juga untuk memudahkan pencatatan, beberapa perusahaan itu menyamakan ya, tanggal invoice dan tanggal kapal itu sama. Jadi minimal sama. Tidak boleh tanggal invoice itu setelah tanggal kapal, tetapi minimal sama dengan tanggal pengapalan. Nah, di sini ya. Ini yang saya sebutkan ya. Kemudian sama seperti yang lalu, ini ada from, Belawan atau pelabuhan muat, terus tujuannya kemana ya, sebut pelabuhannya ya. Terus kemudian nama customer Anda sebutkan ya. Ini untuk khusus yang non LC ya, untuk transaksi non LC. Kemudian drawn under ini bila Anda kosongi, biasanya drawn under ini karena biasanya LC. Jadi kalau ada LC ini disebutkan biasanya invoice masuk LC number ya, LC 23456 ya. Gitu ya. Biasanya begitu. Tapi karena kita nggak pakai LC, berarti ini dikosongin aja. Nah, kemudian ini ada quantity ya. Ada quantity, description of good, unit price dan total amount. Nah, di dalam total amount ini harus jelas transaksi Anda itu dengan customer itu FOB atau CNF. Nah, gini ya. Ini atau CNF atau CIF ya. Nah, kalau transaksi ada FOB, maka Anda sebutkan pelabuhan muatnya ya. FOB pelabuhan muat. Contohnya di sini FOB Medan. Ya. FOB Medan. Nah, ini ya. Kalau Anda transaksinya ada dengan customer itu Incotermnya adalah CNF, maka Anda sebutkan misalkan aja CNF Kilum. Pelabuhan tujuan ya, karena CNF itu kan harga invoice Anda sudah include dengan biaya kirimnya, freight-nya sampai di pelabuhan tujuan. Ini jangan lupa. Nanti kalau Anda tidak mencantumkan begini, itu jadi masalah di customer Anda ya. Transaksinya ini pakai FOB atau CNF ya, jangan sampai lupa hal ini. Nah, seperti itu. Kemudian kasih ini header-nya ya, header barang Anda. Misalkan di sini 7 kg, terus totalnya 140 gani, baru kita perinci ya, mungkin ada beda-beda ya, ada beda-beda transaksinya. 1 green bean Arabica Mandailing 4.000 kilo, Robusta 3.000 kilo ya. Unit price-nya ada tulis di sini ya. Masuklah di sini. Ya. Total di sini. Nah, jangan lupa tetap dikasih tulisan ya. Kadang-kadang ini ada yang kelewatan ya. Terus usahakan hampir semua invoice itu menulis original country ya, Indonesia.
Kemudian bisa jadi nanti ada beberapa customer tuh minta ada catatan-catatan di sini ya, catatan. Itu Anda ikuti. Jadi customer minta supaya oke, ada original country-nya. Terus kemudian ada markingnya Anda sebutkan. Kalau memang barang ada marking ya, shipping mark, label, mereka minta disebutkan, Anda tuliskan di situ. Jadi perhatikan perhatikan permintaan customer itu ya ketika membuat invoice. Jadi kami juga biasa memberikan draft seperti ini, terus mereka koreksi ya. Kadang-kadang seperti ini yang sering terjadi. Kami menyebutnya seperti ini. CNF misalkan, CNF Busan ya. Nah, ternyata customer jangan CNF gitu ya. Tapi diganti CFR. Ya. Nah, CFR. Sebetulnya CNF sama CFR itu sama ya. Cost and freight atau cost ini sama cost and freight ya. Namun karena ini permintaan customer, mungkin di negara mereka itu umumnya adalah menggunakan CFR, maka kita ikuti ya CFR gitu ya. Jangan kita oh ini sama ini, jadi nggak ada efeknya. Ini kita ikuti sebagai bentuk servis kita ya. Kan itu hal yang sangat mudah sekali ya. Nah setelah itu kemudian Anda ikuti semua. Nah Anda kasih tanda tangan Anda. Sebetulnya invoice itu tidak wajib tanda tangan, tapi umumnya ditandatangani ya, tanda tangan dan stempel ya. Dan saya memberikan kepada Anda membuat stempel itu yang seperti ini. Nah, ya. Ini bisa diganti-ganti aja. Sejak dulu begini terus ya, stempel sama tanda tangan. Jadi Anda bisa tanda tangannya sendiri Anda buat, terus di Photoshop, terus cetak di sini. Kemudian stempelnya juga ya. Yang lain itu saya terpisah antara antara stempel sama chop. Kenapa kita buat begini? Karena kita tidak menggunakan scan copy, tapi kita membuat semua di PDF. Kadang-kadang ingin cepat, habis gini langsung kita print out dalam bentuk PDF ya. Jadi cepat, kalau usah ngeprint stempel manual ya, cukup begini ya. Ini sejak dulu begini aja tanda tangannya. Nah ini aja, ini dapat invoice. Kemudian setelah Anda buat semuanya, Anda cek, baru Anda cetak, ya, cetak dalam bentuk PDF. Nah, seperti begini, cetak, kirim ke customer Anda. Nah, ini adalah salah satu cara untuk membuat invoice. Nah, invoice ini saya ulang lagi bahwa invoice ini dibuat setelah barang keluar, ya. Setelah barang keluar atau setelah barang masuk kapal dan sudah Anda dapatkan packing list, bill of lading dan sebagainya. Ya, jangan sampai setelah barang di on board keluar Anda nggak membuat lagi invoice ya. Anda buat ya sesegera mungkin secara seperti ini. Nah, ini gambaran bagaimana kita membuat commercial invoice ya. Jadi ini sangat mudah. Anda boleh mempraktekkan dengan format seperti ini atau format Anda sendiri, tetapi paling tidak parameternya sama seperti ini ya. Isi-isinya sama ya. Ini sudah kita pakai lama dan ini juga sudah bisa customer sudah sangat paham dengan model seperti ini. Nah, rekan-rekan semua, jadi itu bagaimana kita membuat invoice, commercial invoice. Nah, selanjutnya saya akan teruskan di dalam bagaimana membuat packing list ya, packing list. Itu tinggal ada perbedaan sedikit. Jadi ini biasanya ini kita buat satu sheet ya. Satu sheet, ini kita buat packing list. Sama kondisinya. Nah, ya sama ya. Jadi kita tinggal copy aja dari sini semua ya. Copy sama. Nah, yang membedakan tentunya ini bukan nilai angka uangnya, tapi adalah beratnya ya. Jadi tetap keterangannya sama ya. Sama persis dengan yang di sini ya. Nah, cuma yang membedakan tidak ada angka. Cuma apa? Cuma net weight-nya sama gross weight ya. Jadi semua invoice yang dihitung adalah net weight. Nah, tetapi di dalam pengiriman barang Anda wajib menyatukan gross weight. Gross weight-nya bagaimana? Anda hitung sendiri, misalkan ini kan kita pakai karung goni.
Ya, karung goni itu beratnya satu kilo. Jadi kalau Anda buat karton box, berarti kan net weight-nya itu adalah barang Anda, karton box-nya berbeda lagi ya. Nah, Anda mulai timbang berapa itu karton box-nya. Nah, tinggal Anda menambahkan jumlah berat itu sama total barang yang dikirim. Contohnya seperti ini, kita kirim 80 gani ya, 80 sak, berarti ya kita hitung 1 kiloan. Nah, kita masukkan di sini ya, 4080 kilogram ya. Terus kemudian yang satunya juga sama. Nah, oh ini salah nulisnya ya. Nah, kemudian setelah kita tahu gross weight-nya, ini gross weight ini penting karena nanti juga akan muncul di bill of lading-nya. Waktu masuk di kontainer, waktu masuk di pelabuhan ditimbang pun itu kan dihitung gross weight-nya. Makanya selain barang, kalau masuk di pelabuhan itu ditimbangnya tidak hanya barang Anda saja, tapi jumlah beratnya kontainer itu juga ditimbang ya. Jadi nanti ini sangat penting sekali supaya kita tidak overweight ya, tidak overweight. Nah, kemudian jangan lupa ini kebetulan satu kontainer ya. Anda boleh menyebutkan kontainernya ya, misalkan YGMU 45678. Misalkan begitu ya satu. Nah, tapi kalau di dalam satu invoice itu Anda kirim 2 kontainer, nah ini Anda jangan lupa masing-masing barang itu harus Anda masukkan kontainernya di packing list. Jadi ada shipment langsung 2 kontainer atau 3 kontainer. Nah, gitu ya. Nah, masing-masing barang packing list di sini itu memuat 1 kontainer. Ya, misalkan di sini Arabica, misalkan kita anggap ya, ini misalkan 1 kontainer gitu ya. Kita buat seperti ini. 100 kali ya, 100 kali bag atau full gitu ya. 360 kali bag ya. 1 kontainer ini 360 itu ukuran karung yang 100 kiloan itu yang kita isi 50 sampai 60 itu totalnya 360 ya. 360 karung untuk 1 kontainer, maka ada tulis 1 kontainernya. Kontainer yang kedua ya sama juga beratnya kurang lebih 360 karung gitu ya. Ya, 360 karung, ada tulis juga kontainer nomor yang lain ya. Nih. Nah, ya. Terus kemudian misalkan Anda simpan 3 kontainer lagi, ya, simpan 3 kontainer. Nah, kontainer ketiga juga sama. Anda tulis juga nomor kontainernya. Nah, ya, YGMU misalkan ini ya 2367 2345. Nah, gini ya. Terus ini ditulis misalkan kayu Aceh, single origin dari kayu Aceh. Nah, begitu ya. Jadi kalau Anda simpan langsung 2 kontainer, 3 kontainer, ini wajib Anda masukkan nomor kontainernya. Kenapa? Kalau tidak, nanti customer bingung, buka kontainer ini isinya apa ya di dalam itu, yang mana yang kayu. Karena bisa jadi setiap barang itu sudah punya tempat tersendiri-sendiri. Ya. Jadi kalau misalkan seperti customer-customer di Amerika Serikat yang banyak yang itu kadang-kadang kontainer langsung masuk ke sana, kontainer ini masuk ke sana karena di datanya sudah jelas ya. Jangan sampai nanti wah ini yang mana nih yang robusta, yang dari Aceh yang mana. Nah, di sini ya ini Anda harus masukkan masing-masing nama kontainernya. Kemudian bagi total ya ini di total gitu ya, semuanya di total. Terus gross weight, net weight sama gross weight juga di total ya. Terus sama juga original country, nah sama tanda tangani. Nah sangat mudah ya untuk membuat packing list ya, packing list. Jadi itu daftar isi packingnya. Nah ini Anda bisa silakan contoh, Anda mulai siapkan dari sekarang ya, mulai Anda buat Excel yang sederhana. Nah ini bentuk ada persiapan ya. Jangan sampai dapat order, dapat inquiry, terus bingung gimana ya caranya contoh membuat packing list. Nah, ini menurut saya sudah
terlambat. Jadi artinya Anda dari awal ini sudah benar-benar menyiapkan. Ya. Nah, semoga share yang sedikit ini bisa membantu Anda untuk membuat dokumentasi terkait invoice dan packing list. Ini yang harus Anda buat. Oh ya, nanti mungkin ada pertanyaan ya. Khawatir ada pertanyaan. Saya jelaskan, Pak, kontainer ini nomornya dari mana gitu ya. Ini nanti Anda dikasih sama shipping atau forwarding. Nanti Anda akan tahu listnya, nomor kontainer ya. Ini berdasarkan nomor kontainer yang sudah ada. Ya. Nah, semoga share sedikit ini memberikan Anda pengertian dan lebih memahami. Yang penting action. Action, Anda mulai coba sekarang membuat draft, invoice, dan packing list. Berimajiner seolah-olah Anda mendapatkan order. Ya. Jadi ketika nanti Anda sudah benar-benar dapat order, Anda sudah tidak bingung lagi terkait dengan pembuatan invoice packing list. Semoga share sedikit ini bermanfaat bagi Anda semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.